Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Walhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Fasul fil idarati bil Qur'an. Pasal menjelaskan tentang fil idarah, putaran, bil qiraah, bacaannya bergiliran, bacanya itu bergiliran. Habis yang satu baca didengarkan ke teman-teman yang lain, habis itu ganti ke orang yang lain, lalu habis itu pindah ke B, orang lain yang mendengarkan, habis itu ke C, yang lainnya mendengarkan, pindah. Jadi bergiliran. Nah, ini bagaimana hukumnya, bagaimana ketika ada hal seperti tersebut. Nah, kata Imam Al-Ghazali, kata Imam Malik mengatakan bahwasanya yang demikian itu adalah jaizun hasanun, maka yang demikian itu lebih baik, maka yang demikian itu boleh, hasanun dan bagus. Ketika ada orang baca, satu membaca, yang lain mendengarkan, lalu pindah lagi ke B, yang lain mendengarkan, pindah ke C, yang lain mendengarkan, maka ini adalah yang dibolehkan dan ini adalah bagus, perkara yang bagus. Ini adalah sesuatu pekerjaan yang bagus. Waqad su'ila Malik rahimahullah anhu faqala la ba'sa bih, maka hal yang demikian itu adalah enggak apa-apa, diperbolehkan, bahkan bagus ya. Orang bergiliran, membacanya bergiliran ya. Bergiliran. Nah, ini adalah pasal tentang fil idarati bil Quran. Pasal tentang bergilirannya orang yang membaca Al-Quran. Ini boleh dan ini adalah suatu hal yang baik dilakukan. Faslun fi raf'is sauti bil qiraah. Nah, ini penting juga nih, lumayan penting, yaitu pembahasan tentang membaca Al-Quran. Membaca Al-Qurannya itu dengan mengangkat suaranya, membaca Al-Qur'annya dengan mengeraskan suaranya. Bagaimana hukumnya? Bagaimana menyikapi hal tersebut ketika ada orang yang mengeraskan suaranya? Nah, di sini dijelaskan bahwasanya mengeraskan suara itu istihbab. Mengeraskan suara itu disukai, mengeraskan suara itu dibolehkan, mengeraskan suara itu lebih baik ya, itu lebih baik. Orang yang mengeraskan suaranya. Akan tetapi di sini ada golongan-golongan, ada beberapa pendapat juga yang berbeda pendapat, bahwasanya orang ketika membaca Al-Quran dengan menyamarkan suaranya, orang yang sedang membaca Al-Quran dengan menyembunyikan suaranya, dengan pelan-pelan atau mungkin dengan tidak ada suaranya, itu juga ada ulama yang berpendapat demikian. Jadi ada yang berpendapat boleh dikeraskan suaranya, dan juga ada pendapat yang boleh disembunyikan suaranya. Mana yang benar? Mana yang kita pilih nih? Mana yang kita pilih? Dua-duanya boleh dipilih. Dalam keadaan apa dua-duanya boleh dipilih? Yang pertama, disebutkan di sini bahwasanya fi hadza anna al-israr ab'ad min ar-riya fa huwa afdal.
Kalau misalkan ada orang yang punya penyakit hati, yang punya keraguan bahwasannya kalau misalkan kita atau kalau misalkan saya membaca Al-Quran dengan suara keras, ini bakal menimbulkan ria menurut kalian, menurut sebagian orang itu. Kalau misalkan ada orang yang takut dengan ria, yang takut dengan mengeraskan suara baca Al-Qur'annya, takut ria, maka itu lebih baik suaranya dipelankan. Kenapa ria? Mungkin takut sombong, suaranya bagus, lalu ketika mengaji suaranya dikeraskan, takutnya jadi sombong, takutnya kita ria, akhirnya suaranya dipelankan. Kalau misalkan ada orang yang punya penyakit ria, kalau ada orang yang ketika membaca Al-Quran dikeraskan takut ria, maka itu lebih baik dipelankan. Maka itu lebih baik suaranya disirrikan. Jadi suaranya pelan, suaranya disamarkan, suaranya pelan ya. Kalau misalkan ada orang yang punya penyakit ria ya. Akan tetapi kalau misalkan orang itu enggak ada syak, enggak ada keraguan, enggak ada takut dengan penyakit ria, jadi orang itu udah yakin, saya enggak ria ketika saya membaca Al-Quran secara suaranya keras, jadi enggak ria saya. Kalau misalkan enggak ada keraguan, kalau misalkan enggak ada di dalam hati kalian enggak ada penyakit ria, maka lebih baik suaranya dikeraskan ya. Maka suaranya lebih baik dikeraskan. Nah, akan tetapi di sini suara dikeraskan dengan suara dipelankan, faedahnya lebih banyak dikeraskan. Faedahnya itu lebih banyak dikeraskan. Wali anna faidatahu tata'adda ila ghairi wan nafa'a al muta'adda afdal minal lazim. Faedahnya lumayan banyak. Faedahnya lumayan banyak, yang salah satunya ketika ada orang yang membaca Al-Quran dengan keras suaranya, yang pertama, mungkin juga orang tersebut akan difutuhkan hatinya. Orang tersebut akan dibukakan hatinya. Contohnya seperti siapa? Contohnya seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Seperti Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab ketika didengarkan ayat suci Al-Quran oleh saudaranya, dia langsung luluh dan masuk Islam. Khalid bin Walid ketika sudah masuk Islam, lalu pada suatu malam dibacakan ayat-ayat Al-Quran, kalau nggak salah surat Al-Mudaththir, oleh saudaranya, dia bergemetar, berkeringat. Dia yang kuat, gagah, kokoh, ketika didengarkan ayat suci Al-Quran oleh saudaranya, langsung gemetar, langsung berkeringat, ketakutan, langsung menyentuh hatinya. Karena apa? Karena membacanya dijaharkan, karena membacanya itu dikeraskan. Ini salah satu manfaat atau faedah ketika membaca Al-Quran itu dikeraskan. Yang salah satunya lagi faedahnya, ketika membaca Al-Quran dikeraskan, maka kita akan tahu baca-bacaan Al-Quran dengan tahsin-tahsinnya. Maka kita tahu dengan bacaan Al-Quran tersebut, ayat-ayat tersebut, kita tahu makna-maknanya. Karena apa? Karena kita mendengar suaranya. Jadi kita tahu artinya satu persatu, artinya tahu. Tapi kalau misalkan suaranya dipelankan, suaranya apalagi disimpan di dalam hati, maka kita tidak tahu apa yang kita dengarkan pada orang yang membaca Al-Quran tersebut. Akan tetapi kalau misalkan orang tersebut dengan suaranya keras, kita akan tahu kan
bacaan bagusnya kita akan tenang hatinya, bacaan bagusnya ayat-ayat yang terkandung di dalamnya kita akan tahu, akan meresapi dari setiap makna-makna yang terkandung di dalam ayat Al-Quran tersebut. Salah satu faedahnya kita akan berpikir. Ketika ada ayat suci Al-Quran dibacakan, kita akan berpikir sungguh besarnya keagungan Allah, sungguh misalkan sungguh besarnya, sungguh terhormat atau sungguh besarnya terhormatnya agama Islam. Pokoknya kita akan berpikir ketika kita tahu makna dari ayat Al-Quran tersebut, kita akan berpikir dalam setiap ayat-ayat suci Al-Quran tersebut. Jadi banyak manfaatnya ya, banyak manfaatnya ketika ada orang yang membaca Al-Quran dengan suara keras. Apa aja? Ada nggak dalilnya? Ada nggak yang jadi patokan dalilnya? Ada. Di sini jelaskan tabbata fi sahih an Abi Hurairah. Dijelaskan dari Imam Abi Hurairah, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma adinallahu li syai'in ma adina nabiyyil hasan as-sauti yadghuna bil Qur'ani yajharu bi. Jadi bacaan-bacaan Al-Quran yang dia dengar, azina ini maksudnya adalah yang didengarkan. Makna dari azina ini wahuwa sami'an, yaitu didengarkan. Jadi apa-apa yang didengarkan, dari ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh siapa? Yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini Allah ini mendengarkan apa? Mendengarkan ketika Nabi sedang membaca sedang membacakan ayat suci Al-Quran. Jadi apa maksudnya Nabi sedang membaca Al-Quran dengan jahar? Ya enggak? Karena Allah tahu, karena Allah maha mendengar, karena Allah maha mengetahui, mendengar dan melihat apa yang dibacakan oleh Nabi. Tapi kalau misalkan Nabi membacanya itu dengan sir, Nabi itu membacanya dengan pelan-pelan, kedengaran enggak? Enggak kan? Jadi membacanya itu dengan jahar, membacanya dengan suara keras. Akan tetapi di sini tawasud juga, ditimbangkan juga, melihat keadaan. Jika ada orang yang misalkan di suatu kampung lalu tadarusan di mikrofon di masjid, lalu mungkin orang tersebut banyak yang misalkan banyak non muslim misalkan, ya berarti kita harus melihat keadaan lingkungan sekitar juga. Kalau misalkan lingkungannya mendukung untuk dijaharkan, dikeraskan, ya berarti dikeraskan. Akan tetapi kalau misalkan lingkungannya nggak mendukung, seperti misalkan di area satu kampung 80% itu non muslim, yang 20% itu muslim. Misalkan kalau misalkan dengan mikrofon dengan keras, maka mungkin akan marah dan mungkin akan marah dan juga mungkin akan ribut akhirnya. Maka di sini juga melihat keadaan juga mana baik untuk dikeraskan, tidak menimbulkan kegaduhan, tidak menimbulkan mudarat, tapi menimbulkan manfaat, maka itu silakan dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma rahamna bil Qur'an